Tes 1, tes. Berat masih 54 kilo waktu dulu. Sekarang berapa, Dok? Sekarang 80 lah. Suami-suami ini harus Punya menomorsatukan istri dan ibu itu di posisi yang sama. sepatu Nike. Oh kan. Bapakku gak pakai Nike, Dok. Selamat pagi, Dokter Rudi. Pagi. Akhirnya bisa datang, Dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, ini bulan puasa. Tapi nanti kita khusus Dokter Rudi nanti tayangnya pas Idul Fitri. Alhamdulillah. Jadi nanti biar orang-orang sambil habis sholat Id nggak ujung-ujung tapi nonton podcastnya kita. Kalau itu maaf lahir batin. Ya maaf lahir batin ya teman-teman. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Ada salah-salah. Pasti banyak, Dok, kita itu salah, Dok Rudi ya. Ya manusia tempatnya salah. Iya betul. Dok Rudi itu wishlistnya kita, Dok. Nomor 1 sebenarnya dari semua kan kita itu ngelis narasumber bla. Sebenarnya Dokter Rudi itu wishlist nomor 1. Masya Allah. Cuma Dokter Rudi orang ya sibuk pol. Sekarang klinik ada berapa, Dok? Ya 1 di timur, 1 di barat. 2 berarti. 2. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Kalau pagi di timur, nah, kalau sore sampai malam di barat. Rumah Dok Rudi? Di Bendul Merisi. Bendul Merisi itu belakangnya Margarejo Sinar Supermarket. Timur Plaza Marina. Ya timur lagi, Dok. Ya dari Plaza Marina itu kan pagi ke Kali Rongko dulu. Dekat. Nah, pagi sampai siang. Jam 8 sampai jam 2 biasanya. Nanti setelah itu jam 2 kita berangkat ke barat. Sukomanunggal. Nanti jam 3 sampai jam 7 malam. Oh, Sukomanunggal itu tutupnya jam 7. Jam 7 malam. Itu kalau di luar bulan puasa. Oh, kalau bulan puasa? Bulan puasa ini kita semua klinik timur sama klinik barat sama-sama buka jam 8, tutup jam 4. Lebih cepat ya? Lebih cepat karena anak-anak rumahnya ada yang jauh-jauh juga. Kasihan bulan puasa ini lebih baik mereka berbuka puasa bersama keluarga. Wih, ini Dok. Sebenarnya Dok Rudi itu banyak menginspirasi ke saya. Ini Dok, ini beneran, aku gak peres. Caranya Dokter Rudi membuka klinik itu gak masuk akal di dunia bisnis. Menurutku. Aku kan belajar bisnis juga, Dok. Ya. Sampai course juga. Dokter Rudi itu anomali. Tapi aneh nih, Dokter Rudi klinik ya rame. Alhamdulillah. Ini nggak ada dasar manajemen emang begitu kuliah ya di FKH UNER, lulus tahun 97, kemudian kerja di Kerawang Bekasi Jakarta sampai 98 Krismon. Ya, krisis. Nah, karena Krismon waktu itu 98 hampir nggak ada semua sektor peternakan, kedokteran hewan yang hidup kecuali praktisi hewan kecil. Akhirnya waktu itu saya bersama teman-teman 4 orang waktu itu magang di Rumah Sakit Hewan Jakarta tahun 98. Oh, magang tapi di 98 sampai? Tahun 98 itu 2 bulan. 2 bulan? Dari tahun 98 itu gantian. 2 orang tidur di Rumah Sakit Hewan Jakarta. Waktu itu Direktur Rumah Sakit Hewan Jakarta Bu Wi Bagja. Oh. Bu Wi Bagja bilang, kamu magang di RSHC, wong IPB aja belum magang di sini kok Surabaya magang di sini. Ya Bu, kita magang karena memang kita ingin memperdalami praktisi hewan kecil yang dulu kurang untuk praktisi hewan kecil. Oh, tahun 98 nggak konflik, Dok, di Jakarta? Betul. Jadi Mei 98 itu heboh banget Jakarta, tapi kita magang itu kalau nggak salah Oktober, November, Desember. Oh, setelahnya itu. Oh, tapi itu ya masih
Dredeg gak, Dok? Waktu tahun itu atau udah biasa? Sudah agak landai. Oh, Tapi waktu itu karena krismon ya, jadi dolar begitu hebohnya, jadi kita iya. kalau nggak salah waktu itu 98 tuh makan tuh 2 kali. Betul, betul. Jadi pagi itu bubur ayam, Oh. baru malam baru warteg. 2 kali. Berat sampai masih 54 kilo waktu dulu. Sekarang berapa, Dok? Sekarang 80 lah. 54 itu. Berarti sama kayak aku kuliah, Dok. Aku kuliah tuh juga 50, 55. 50, 55, 55 itu kayak ajaib. Ya, Tapi setelah lulus 60, 65. Sekarang lagi cutting. Terus sekarang lagi mau naik lagi. ya. Sekarang 80-an lebih. Kemarin sempat 85 malah. Eh, Ternyata ini sudah keberatan karena tulang ini kok keropos tulang tuh hal yang pasti. ya, Kata Aderai. Yang menguatkan siapa? Otot. otot. Nah, otot itu nge-gym jadinya harusnya. Oh, dokter aktif di gym? Nge-gym. Member atau di rumah sendiri? Member terus puasa kemana berhenti. Saya juga nge-gym, Dok. Tapi kadang sebelum buka sama selesai traweh. Ya, harusnya sih tetap gitu. Soalnya ya itu, Dok, aku kan udah 30. 30 tahun. 30 ke atas lah, 30 up. Saya juga 30. Dokter, nggak mungkin, Dok. 98 lu udah selesai kuliah, Mas. Sekarang udah 30. Oh, gitu cerita. Terus balik ke Surabaya. Balik ke Surabaya waktu itu klinik hewan cuma ada 2 atau 3 waktu itu. Kita klinik hewan yang ketiga atau keempat mungkin setelah saat 98 itu. Oh, klinik ketiga atau keempat. Iya. Yang pertama siapa, Dok? Sebelumnya ada Fauna Medica, Fauna ada Medica, Sentra Fauna, Sentra Fauna. kemudian kita mungkin zoo klinik ini, zoo klinik. Heeh, Kemudian setelah itu baru ada Dokter Eka di klinik Sehat. sehat. Kalau ke dokter Eka tahu. Satu duanya ini saya nggak tahu, Dok. Itu masih ada? Masih Fauna Medica dengan Dokter Kambali, kemudian Sentra Oh, Fauna Dokter Endang. nggak tahu aku, Masih Dok. ada di Sutorejo. Ah, iya. Oh. Nah, sekarang klinik ada 2, apa mau nambah lagi, Dok? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Insya Allah karena memang kita serahkan semuanya ke Insya Allah. Ke Allah yang ngatur rezekinya ya, Dok, ya? Iya, Tapi kan kita yang jemput, Dok. ya benar. Ada rencana-rencana gitu. Mungkin kan timur udah barat, mungkin utara, selatan gitu. Ya, mungkin sama kayak umur, tidak ada yang tahu. Kan dia ya benar sih, Dok, nggak ada yang tahu. Temenku ya ada buka klinik ya tutup ya ada. Temenku ada yang buka cepet klinik ya ada. Bener ya. Ya umur gak ada yang tahu, Dok. Bener-bener. Dokter Hewan saat ini emang lagi primadona ya, jadi banyak Heeh, sekali investor ataupun heeh. yang pemilik dana untuk memarkirkan dananya buka Hmm, klinik hewan. Nggak kayak dulu. Dulu itu ya dokter hewan tuh ya dokter, ya heeh, bersih-bersih, ya heeh. grooming, Ya. sekalian cukur-cukur tuh semuanya. So, Nggak ada paramedis waktu nggak ada paramedis apalagi cleaning service nggak ada. Jadi oh. dulu tuh ya dokter ya semuanya. Nggak ada paramedis waktu zaman itu. Oh, iya. Saya sih masih ngalami, Dok. Waktu pertama lulus ya, saya juga grooming, bersih-bersih. Tapi kalau sekarang kan udah ada D4 kan sekarang. Nah, sekarang Vetek. dulu Vetek nggak ada. itu wis canggih sekarang. Ya, Vetek aja udah canggih. Kemarin D3, terus jadi D4 kan yang di UNER ya. itu. Canggih, Dok. Terus di UWK juga udah ada D3, Fakultas pun sekarang udah berapa juga? 12 ya? 12. Ya 12. mau nambah-nambah lah. Dulu masih 4. Udayana masih Baru. belum belum fakultas Udayana. Waktu Oh, apa tahun aja, Dok? IPB. Unsiah dulu, Oh, Ujian. IPB, IPB. UGM, UNER. Oh, Udayana masih belum fakultas dulu. masih Jadi prodi. masih prodi itu tahun 91 saya masuk ke UNER tahun 91. Nah, ini buat ketahuan umur. Tahun 91 kuliah. Saya tahun 91 baru setahun. Baru lahir, Dok, baru setahun aku. 91. 91 kita masuk FK UNER. Nah, terus ini kan
udah lama gitu. Tapi yang dari 4 klinik pionir lah dok. Dokter Rudi itu termasuk yang paling terkenal dok. Dari semua kalangan dokter. Apalagi di umurku. Nggak ada yang nggak kenal dokter Rudi. Enggak lah. Loh beneran dok. Seterkenal itu dokter Rudi itu. Dulu saya baru lulus saja. Ya tahu dokter Rudi ya dari teman-teman juga. Dulu ada dokter senior. Udah lama praktek. Bla bla bla. Wih, tak lihat. Bayanganku itu udah senior itu kayak seumuran siapa gitu dok waktu itu. Tahun 2014. Ternyata ya masih muda. 2014 2014. 10 tahun yang lalu. 2014. Sekarang 2026, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Kalau saya praktek tahun 98, sekarang 2026 berapa ini? Belum ngitung ya. Piro ya? 2002 tahun dikurangi 2000. 26 tambah 2, 28 tahun. 28 tahun. Ya Allah. Udah seumuran ini anak dokter hewan sekarang yang barusan lulus. Anak gua aja udah umur 26. Anak Anak 20. pertama. Anak pertama umur 26, anak kedua umur 22. Anak ada berapa jadi? 2. Dokter dia anak 2, istri 1. istri 1. Setiap waktu ada istri, setiap istri ada waktunya. Setiap waktu ada istri itu berarti beda-beda ya dok. 1. Ada timelinenya. Ya, ada. Ada Timelinenya. masanya. Ada masanya. Ada masanya. Itu nempel di kepala gue. Pas pertama kali dokter itu bilang setiap istri ada masanya, setiap masa ada istri. Jangan ditiru karena itu meninggalkan luka dan air mata. Oh ayo, jangan ditiru kayak. Tapi justru ini ya dok, menurutku proses pendewasaannya dokter mungkin karena masalah itu problem itu dokter Rudi lupa jadi seselo sekarang. Tapi dokter Rudi gak kelihatan tua. Menurutku. Istriku loh dok sampai bilang dokter Rudi itu kok masih karismatik ya. Jadi gak kelihatan seumuran bapakku. Bapaknya istriku. Tahun ini udah 54 tahun ini. Nah ya makanya dok. Jadi masih seger, masih le istriku bilang itu masih karismatik. Ada resepnya kan? Awet muda kayak gitu. Insya Allah ya sholat aja. Air wudhu itu mencerahkan sekali, menyegarkan, mencerahkan. Tuh, apalagi sekarang lebaran ya dok. Edisi lebaran ini tetap parimangan opor lemes, tetap wudhu, tetap sholat. Selain 5 waktu, tambahin tahajud sama sholat duha. Wis, sangat religius sekali. Tapi ya faktanya gitu ya dok. Sangat. Dokter terlihat lebih muda. Banyak teman-teman mungkin ya seumuran dokter Rudi udah gak kelihatan kayak dokter Rudi. Dokter Rudi dari style aja udah beda. Dari baju terus sepatu Nike. Oh kan. Bapakku gak pakai Nike dong. Enggak lah, sepatu ya apa adanya lah. Nah, iya. Kan tapi kan brand apa ya? Brand casualnya anak-anak muda zaman sekarang. Nike, Adidas. Kayak gitu. Oh, gak promo sepatu. Sudah ada zaman dulu juga. Tapi bapakku gak pernah, Dok. Bapakku gak pernah punya sepatu Nike. Lah zaman kita soalnya emang Eagle. Ya, Eagle. Ya, betul, Eagle. Eagle. Bapak saya masih pakai Eagle. Tapi sekarang yus gak Dok, pantofel lah, apalah. Sepatu apa? Sandal selop kayak gitu. Memang stylish dari istri yang sekarang gapnya itu berapa tahun? Istri yang terakhir. Istri yang terakhir, amin. Itu gapnya berapa tahun? Insya Allah 24 tahun. Gapnya 24 tahun. Yo iki sekarang awet muda asli deh. Tapi lek ngobrol gitu nyambung. Memang perbedaan itu memang tidak bisa dipungkiri. Betul. Hanya selisih 3 tahun sama anak yang pertama. Oh iya, sorry ya dok. Berarti lebih tua anaknya Dok Rudi. Kan masih 26, Dr. Putri 29. Oh iya, selisih 3 tahun kan.
Ngobrol itu Insya Allah kok nyambung ya mereka. Mungkin ya, karena ya, mungkin masih satu generasi jadi ya. mana ada. Lu enggak dokter Rudi sama Oh aku sama istri. istri? Ya karena sudah sering ketemu mungkin ya dia nyambung juga. Oh kenalnya udah lama ya? Udah lama dari Dokter Putri kenal mulai Ibu Putan itu 2020. 2020. Oh ya kalau dihitung sampai sekarang ya 6 tahun yang lalu. Ya Oh iya iya iya. Iya. Soalnya saya dok sama istri, padahal beda 4 tahun. Itu aja berbeda pandangan prinsip aja banyak bedanya. Tapi nggak berantem. Saya nggak pernah berantem sama, alhamdulillah ya sama istri nggak pernah berantem. alhamdulillah. Cuma POV-nya itu sering berbeda. Cara didik anak, cara goals hidup itu beda lah dok Rudi kan. Apa Gen X ketemu Gen Z mas Gen Z dok Gen Ya, Z sudah takdir tahu Tuhannya. Sekali lagi jangan ditiru karena banyak meninggalkan luka dan air mata. Sedih sekali loh. Maksudnya gini, setiap perpisahan itu kita orang tua bisa cari pasangan sendiri-sendiri. betul Tapi untuk anak dia nggak bisa cari orang tua ya orang tua yang dia inginkan. iya betul Jadi itu meninggalkan luka yang sangat dalam. tapi anak ya masih kontak-kontakan sama dok Rudi ya? Masih sangat Oh ya mantap sih Dok. Soalnya ya, ya banyak sekarang kan kayak parenting bapak akhirnya lepas tanggung jawab ke anak setelah ini bisa kan alhamdulillah sampai sekarang malah kita bikin satu grup sendiri. satu grup. Saya sama anak saya 2. Oh Ada lagi grup saya sama anak sama istri sama ibu sama semua sama mertua jadi satu. Jadi kita ada grup-grup. saya nggak punya grup dok. Saya takut dong. Saya itu kan orangnya frontal sebenarnya. Takut kalau ngobrol sama mertua itu takut salah ucap. Di invite dong ke keluarganya istri itu kan punya grup juga, grup besar sama grup keluarga inti dan menantu-menantunya gitu. Nggak masuk saya tuh ya. Soalnya saya itu like ngomong agak ceplos-ceplos ya. Iya nggak apa-apa. Takut menyakiti hati. Nggak apa-apa. Karena saya tahu bahwa silaturahim sebenarnya bukan silaturahmi. Silaturahim karena kita sama-sama satu rahim dari Hawa. Oh ya, Dari Siti perempuan. Hawa. Jadi silaturahim ini ada 2 manfaat besarnya kan. Wis, apa aja dok? Memperpanjang umur Heeh. dan memperbanyak rezeki. Oh iya bener. Oh mungkin itu ya dok ya. Yang bikin Indosatwa ini anomali bener dok. Saya tuh contoh ya dok ya. Dokter tutup sebelum maghrib, Iya. ya kan? Jam-jam. Padahal krusial orang banyak Rame-rame. datang itu rame-rame ya. Betul. Setelah maghrib. Iya. Tapi dokter dari dulu kayak gitu. Dari dulu. Aneh dok. Menurutku dok. Gak masuk akal. Karena rezeki kan di atas. Betul. Rezeki di Allah betul dok. Cuman kan akhirnya kita sih masih muda ya dok. Yang mencoba bikin klinik itu kan jadi kayak egonya kan masih ada. Kayak saya deh contohnya. Kayak saya tuh malah punya pandangan harus 24 jam. Kalau nggak 24 jam ya kayak agak susah dapat pasien gitu. Pemikiran saya. Meskipun saya belum semua klinikku belum 24 jam. Tapi pengen di dalam hati itu pengen 24 jam. Nah, tapi berkaca sama Indosatwa. Indosatwa loh. Kerjanya nyantai. Si siapa? Siapa kemarin yang tak podcast itu? Dokter Vita. Sudah melahirkan di sini. Ya, sudah melahirkan. Satu anak. Dokter Vita itu ya tak tanyain, enak dok kerja di Indosatwa. Santai, selalu, tapi profesional kerja tetap ada. Kita jam 4, aku jam 4 udah selesai. Jam 4 udah selesai. Sekarang masuk akal itu aku dok. Bis, bener-bener anomali. Berarti rahasianya itu tadi ya? Insya Allah. Dulu kita pernah buka 24 jam tahun 2000 sampai 2004. 2000 2004.
2004 itu tahun 2000 sampai tahun 2002 pindah ke Mm-mm. Wonokromo, kita pakai nama Prima Satwa. Oh, Prima oke. Satwa itu saya sama Dokter Agung. Dokter Agung sekarang di Gresik sama di Jakarta. Itu Dokter. Prima Satwa 24 jam. Oh, oke. Kemudian kita pisah, Prima Satwa pisah jadi dua, jadi Prima Satwa dan Indo Satwa tahun 2002. Makanya Indo Satwa lahir 2002. Oh, loh, Nah, dari dulu itu bukan Indosatwa berarti namanya. belum. Tahun 98 tuh kita zoo klinik Zoo. di Heeh. Tenggelis. Di Tenggelis. Itu tahun 98. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Sekarang sama Dokter Inak Mulyani. Heeh. Dulu ada Dokter Tony, Mm-mm. adiknya Dokter Inak. Dokter Tony sekarang sekretaris dinas Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, itu adiknya dokter Inak. Adiknya Dokter Inak. Oh, baru tahu. Oh. Sama saya, sama Dokter Agung. Mm-mm. Sekarang putranya Dokter Agung, Dokter Adam, Heeh. jadi dokter hewan di Indosatwa. Wih. Dokter Agungnya tetap di Jakarta. Dokter Agungnya di Jakarta sama di Gresik. Oh. Jakarta dan Gresik. Tapi anak-anaknya sekarang Putranya di sini. Dokter Agung jadi Di dokter di Indosatwa. Indosatwa. Berarti Indosatwa itu tahun 2004 itu. 2002. 2002. Journey-nya itu loh udah gak masuk akal tuh menurut. Waktu itu 2002, kebetulan anak-anak kecil-kecil itu suka ke Indomaret. Oh gitu. Indomaret dulu itu disuruh semua berubah namanya Indomat dulu itu. Iya ya. Indomat. Indomaret. Kemudian disuruh pakai nama Indonesia. Ya. Jadinya Indomaret. Oh. Jadi awalnya itu sebenarnya Indomat sama kayak Alfamart. Iya 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 iya. Alfamartnya nggak mau berubah, tapi Indomaretnya berubah. Indomaret. Oh. Harusnya kan Indomat. Iya Jadi iya iya. tahun 2002 itu. Karena bisa dirubah, berarti bisa dirubah juga Indosatwa. Oh. Itu sejarahnya. Lucu ya Sesimpel itu sih. Iya, tak pikir visinya dokter Rudi itu besar misalkan apa namanya Indosatwa soalnya kan Indonesia siapa tahu nanti Amin, insyaallah. semua lah mengcover 38 provinsi satu Indonesia itu ada Indonya. Kan ya ada, temenku kan ya ada yang kayak gitu dok, punya mimpi yang kayak gitu. Ya. Ya itu dok, tapi nggak tahu ya dok. Mungkin kalau saya dibandingin sama klinikku aja ya dok, yang jam operasionalnya lebih panjang, menurutku ya masih kalah. Bukannya bersaing ya dok ya, maksudnya kayak kok aneh gitu loh dok, kok aneh. Kalau bersaing mah dulu kan klinik jadi 4, sekarang klinik hewan di sini ada berapa coba bayangin. Total aja praktisi sama kliniknya 200 lebih kan. Betul. Jatim 1. Jatim 1. Sedangkan untuk klinik hewan dan praktek hewan kecil ini udah banyak ada di mana-mana, hampir setiap sudut-sudut ada. Ada. Dulu padahal hanya 4 tok loh. Iya ya dulu. Sekarang depanku aja ya ada. Nah, hampir semua belum berisi ada semua Semua ada sekarang. Ada. Utara udah mulai rame. Rame di sini pun juga di kami ini juga. Nih dulu ini sawah. Iya ini kami ini dulu sawah terus akhirnya jadi anu. Kalau punyanya temanku dok, ya sponsori dulu kami. Sponsor kita. Sponsor pertama ya kita podcast ini. Keren. Jadi kayak gitu. Terus masih aktif di organisasi dok? Insya Allah masih ini. PDAI Jatim 1. Sekarang jadi apa dok? Jadi tim komisi etik PDAI Jatim 1. Bahas tentang? Komisi etik, tentang etik dokter hewan. Oh, jadi tentang ya etik secara vetnya ya. Iya, kode etik, mana praktek yang bagus, praktek yang baik, praktek yang menghargai klien, menghargai pasien dan kolega. Oh, berarti 3 prinsip ini ya. Jadi kita ada saling menghormati dan menghargai klien, menghormati dan menghargai pasien, dan menghargai dan menghormati kolega. Oh, menarik ini. Soalnya kan ya anak koas sekarang kan udah masuk kayak bidang sendiri dok. Ya. Etik sekarang. Zamanku dulu ya cuman sekedar apa ya? Kelas kecil setelah
lulus. Ya, Setelah lulus baru ada materi sedikit tentang etika. iya, Sekarang udah masuk ininya wajib kuliah wajib. wajib, wajib. Oh. Karena semakin banyak, Hmm. tentunya semakin banyak bersinggungan. Jadi gimana kita bisa saling menghargai dan menghormati. Jadi PDI hadir di tengah-tengahnya gitu. PDI harus ada di situ. Karena sebagai satu-satunya organisasi yang sah di Indonesia ya. Iya, iya, iya. Hihihi. Keren. Lu aktif dari kapan, Dok, PDI? Aktif dari lulus kuliah ini. Masa, Dok? Sejak belum kuliah aja sudah kalau dulu ISMAKAHI. Ismakahi, ya. ISMAKAHI itu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Hewan. Kalau sekarang jadi Imakahi. IMAKAHI. Heeh. Jadi dulu itu senatnya itu ya pelaksanaan itu senat, Senat. bukan Sekarang BEM. ya. Sekarang BEM ya BEM. pelaksananya. Jadi dulu kan ketua senat. Oh. Ketua senat. Oh, dulu ya aktif loh. Aktif sekali. Kami memang orang Surabaya, jadi teman-teman banyak yang dari luar, jadi yang aktif ya dari Surabaya. Betul, penggagasnya aja dulu kalau kita baca sejarahnya aja dari Surabaya. Untuk praktisi hewan kecil. Bukan, Ismakahi. ISMAKAHI ya. ISMAKAHI itu dulu pertama di Lampung tahun berapa ya? ISMAKAHI itu Iya, dari udah lama. ISMAKAHI. Iya, ya Jadi dari. kita ada Penmas ISMAKAHI. Iya, iya, iya. Itu memang UNER yang gagas. Iya, Penmas benar-benar. ISMAKAHI. Itu mulai tahun 93, 94. Kita Penmas ISMAKAHI 94 di Banyuwangi. Itu Pengmas pertama. Penmas Indonesia itu. Dr. FKH Unsiah datang, PP datang, Bogor datang, Dayana datang. Tapi waktu itu masih 4. Iya. Berarti aktivis banget, Bro. Jadi gak ikut demo yang 98 dong? 98 enggak. 98 udah lulus. Iya, siapa tahu kerja. Udah kerja gitu. Saya aja kemarin ikut demo dong. Udah lulus dan udah kerja ya. Nggak masih ngamati pensil harus dipotong bagi 2, kemudian sabun tuh dipotong bagi 4. Untuk sabun batangan. Iya. Batangan dipotong bagi 4. Iya. Saking harus berhemat sekali. Betul. 18.000 dok dulu dok era itu. Dolar dari 2.500 menjadi 16.000. 16.000, 17.000. Enggak masuk akal lagi. Betul. Tapi hebatnya Pak Habibie ya dok. Waktu itu untung ada Pak Habibie. Akhirnya ditekan akhirnya balik normal lah. Sekarang udah 11 lagi. Ya Allah. Ya, untung bulan puasa kita doain aja pemerintah kita. Iya dok, saya juga selalu mendoakan pemerintah biar baik lah dok. Apalagi sekarang kan lagi ini syuting kan kita lagi ada konflik ini kan dok, Timur Tengah. Ya pasti berdampak, tapi semoga aja pemerintah bisa meminimalisir lah. Karena satu-satunya yang bisa merubah takdir adalah doa. Iya betul. Doa kita ke pemimpin. Kayak kemarin kan Pak Prab juga didoain sama Quraisy Shihab. Dokter tahu. Amin. Itu. Pas nusul Quran. Iya, merinding aku dok waktu dokter Quraisy Shihab itu, Pak Quraisy Shihab doain Pak Prabowo itu, merinding aku. Tapi memang betul ya apa yang bisa dilakukan benar kata dok, doa lah. Gitu bro. Alus. Pokoknya dokter itu keren lah dok. Aku sampai sekarang dok masuk ke inilah top of mind saya sendiri secara pribadi dokter yang menginspirasi. Salah satu yang menginspirasi aku buka klinik juga. Terus praktek juga mendalami hal yang sama. Dokter kan di bedah tulang. Ya. Sama saya juga bedah tulang. Apa Mas Rian gak ketok? Oh, mic-nya kurang dekat. Kamu fokus ke mic kecil. Gitu dok. Ya itu dok. Saya terinspirasi juga. Jadi salah satu yang saya anggap guru di bedah, Dr. Rudi, Dr. Rahman, Mas Agung, Mas Uken gitu. 3 orang inilah dok yang saya jadiin. Belajar terus sih, saya juga belajar terus. 54 tahun ini masih tetap belajar loh. Belajar terus, belajar dan belajar. Saya ditegur Dr. Rudi operasi. Oh nanti harusnya kayak gini. Tapi tak lakuin itu dok, bener tak lakuin. Apa yang Dr. Rudi saranin, oh harusnya kayak gini. Siap nanti tak lakuin. Gitu.
Next project apa dok? Ini Ya untuk apa adik-adik di klinik mungkin untuk biar lebih lepas karena kita nggak bisa mungkiri untuk usia ya karena usia memang terbatas sekali. Jadi ini sudah 2 klinik nih pagi di Rongkut, sore di sore di Sukamaninggal. Kalau klinik yang ketiga misalkan gimana lagi baginya. Jadi yang ke depan ini mempersiapkan adik-adik untuk lebih siap lagi. Mungkin rekrut dokter hewan juga. Didelegasikan gitu kan? Ya, ini adik-adik udah tambah pinter banget, sudah nggak harus dokter Rudi di Indosatwa. Iya. Sudah ada dokter Andrea, ada dokter Adam, dokter Adet, dokter Setia, dokter Iqbal, dokter Putri. Jadi ada 9 dokter di Indosatwa. Semuanya insya Allah bisa ready untuk siap ya pasien-pasien. Nanti buka lagi saya tak kesana dok. Aku mau dok, misalkan praktek gak dibayar pun gak apa-apa dok. Saya kan sekarang juga di RSA. Ya. Saya praktek sekarang di RSA. Ya duit kayaknya sih bukan prioritas utama saya sekarang. Maksudnya pengen menambah keilmuan, menambah experience. Ya someday lah aku bisa ngalahin Dok Rudi. Amin. Harus dong. Ya, tapi bukan yang jelek ya dok. Maksudnya ya hal yang positif lah mengalahkan Dok Rudi di yang baik-baik aja. Yang baik aja yang ditiru, yang nggak baik nggak usah ditiru. Iya dok. Saya itu pokoknya acara-acara ya dok ya. Reach paling terdekat itu Dokter Ahmed. Jadi misalkan saya nggak bisa gitu, aku harus suatu saat harus lebih baik dari Dokter Ahmed. Dokter Ahmed pasti tak ini aja tak bilangin. Dok aku pengen kalahin Dokter Ahmed suatu saat. Di umur yang segini Dokter Ahmed ini, nanti aku di umur yang segitu aku juga harus bisa. Dok Rudi juga. Pokoknya selalu tak patri gitu dok. Ya. Bagus. Jadi sebenarnya sih kita semua harus punya planning ya, kayak Indonesia dulu zamannya Pak Harto ini ada Replita rencana pembangunan 5 tahun. 5 tahun. Itu memang harus real ya, karena memang kita nggak tahu ke depannya. Kayak saya sendiri insya Allah kok alhamdulillah naik turun nih karena memang kondisinya memang kayak gitu. Jadi perpisahan yang pertama bikin down juga. Nggak cuma kiri, memang setiap perpisahan selalu ada luka dan air mata. Disodik terus. Kemudian yang kedua pun juga, jadi itu kadang melemahkan. Iya. Benar. Untungnya kata pacar sad boy, untungnya kita bisa berenang, jadi nggak tenggelam. Iya dok. Saya aja sampai sekarang dok di titik seandainya aku nggak ketemu istriku kayaknya aku udah lontak lantung deh dok. Saya itu dok. Mungkin ya dok. Rezekiku kalir juga dari dia juga, dari istri juga, terus doanya dia juga, terus apapun itu kayaknya dari doanya istri. Mungkin kalau nggak ada dia, benar-benar berantakan banget aku dulu. Suami ini sebenarnya tergantung banget sama istri. Iya. Doa istri sama doa ibu itu sama dikabulkan sama Gusti Allah. Jadi suami-suami ini harus menomorsatukan istri dan ibu itu di posisi yang sama. Jadi bukan lebih dulu istri, lebih dulu suami, ibu. Enggak, semua ada porsinya masing-masing. Di satu saat kita harus mendahulukan istri, di saat yang lain misalkan kesehatan ya kita harus mendahulukan ibu. Jadi selalu ada prioritas yang sama untuk kedua wanita di belakang suami. Setuju dok, aku ya punya prinsip kan banyak kayak gitu pertanyaan kayak istri dulu atau ibu dulu, kan biasanya kan banyak yang tanya. Jawaban saya sama dok, sama Dok Rudi. Cuma intinya hak dan kewajiban mereka tak penuhi gitu. Ketika ibu ya haknya ibu dan kewajibanku ke ibu tak penuhi, istri juga tak penuhi. Jadi nggak ada berat. Harus ibu dulu, harus istri dulu. Ya dua-duanya harus dipenuhi karena hak kewajibannya berbeda. Tapi harus dipenuhi masing-masing. Ngeri. Ini podcast ini kayak serius banget ini dok.
Ya Allah. Itu kalau istri satu ya dok. Kalau dua, enggak aku aduh. Tapi percaya apa enggak dok, dari tadi malam saya itu cerita sama istri. Besok bangunin aku pagi karena besok aku mau nge-podcast si dokter Rudi. Akhirnya ya dari pagi. Gak bisa tidur aku dok. Sumpah dok. Jadi malam aku baru tidur setelah subuh. Ini baru bangun tadi jam 7 dibangunin istri. Tapi ini katanya mau podcast si dokter. Oh ya wes. Mandi terus berangkat. Ya Alhamdulillah. gitu. Masya Allah. Ya segitu dok ya. Thank you atas kedatangannya disempetin meskipun sibuk. Aku terima kasih banget dok. Alhamdulillah. Terima Ini kasih. sekali lagi kita akan podcastnya di launching di setelah Lebaran. Ya, Berarti kita sekali lagi minal minal aidin aidin wal wal faizin. faizin. Mohon Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.